Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Eka Lucia Evanita. Hari ini kita akan membahas mengenai topik sikap dan perilaku asertif. Perilaku asertif ini sebetulnya sangat dekat dengan remaja usia sekolah. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang belum mengetahui mengenai arti dari sikap dan perilaku asertif. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari perilaku asertif. Menurut Pratanti tahun 2007, asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya, dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara proporsional, tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, ataupun merugikan pihak yang lainnya. Masih menurut Pratanti tahun 2007, seseorang yang asertif memiliki kriteria-kriteria antara lain. Yang pertama, merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Yang kedua, mengetahui hak mereka. Dan yang ketiga, mampu mengontrol kemarahan. Tidak berarti merepress perasaan ini, akan tetapi mengontrol dan membicarakannya kembali dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Selanjutnya, perilaku asertif menurut Lazarus Fensterhim 1980 dalam Irani 2009. Menurut Lazarus, perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan dan timbul karena adanya kebebasan emosi dan kebebasan efektif yang mendukung, antara lain meliputi menyatakan hak-hak pribadi, berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut, dan melakukan hal tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Seseorang dikatakan bersifat tidak asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan atau keyakinannya, atau jika seseorang tersebut mengekspresikannya sedemikian rupa hingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku asertif adalah sebuah tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak orang lain, mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta tidak bertindak dalam memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif. Selanjutnya, ciri-ciri dari perilaku asertif dan perilaku kurang asertif. Menurut Fensterhim dan Baer dalam Sikon 2006, orang yang memiliki perilaku asertif cenderung menunjukkan ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kepercayaan diri yang baik. Yang kedua, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Sebaliknya, orang yang kurang asertif, mereka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terlalu mudah mengalah atau lemah. Yang kedua, mudah tersinggung dan cemas. Yang ketiga, kurang yakin pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain.
Selanjutnya, Van Straathem dan Baer mengungkapkan lebih lanjut perilaku asertif dalam ciri-ciri berikut. Yang pertama, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, baik berupa kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri sebuah percakapan dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain, atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Yang keenam, mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Yang ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Yang kedelapan, menerima keterbatasan yang ada dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin, sehingga baik berhasil maupun gagal, ia akan tetap memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki sifat asertif adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Asertif bukan hanya berarti seseorang dapat bebas berbuat sesuatu seperti yang diinginkannya. Di dalam asertivitas juga terkandung berbagai pertimbangan positif mengenai baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang akan dimunculkan. Pada dasarnya, tujuan perilaku asertif adalah membuat proses komunikasi berjalan dengan efektif, serta membangun hubungan yang kesetaraan, kesejajaran, dan saling menghormati. Selanjutnya, aspek-aspek perilaku asertif. Pada presentasi kali ini dibahas mengenai aspek perilaku asertif menurut pendapat dua orang ahli. Yang pertama adalah Alberti dan Emmons tahun 2022 menyebutkan ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek perilaku asertif. Yang pertama adalah pengungkapan diri. Yang kedua, penghormatan kepada orang lain. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, langsung. Yang kelima, tidak membedakan dan menguntungkan semua pihak. Yang keenam adalah verbal, termasuk isi dari pesan, baik itu perasaan, hak-hak, fakta, pendapat, permintaan, dan batasan-batasan. Yang ketujuh adalah nonverbal, termasuk gaya dan pesan. Contohnya kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Yang kedelapan, bukan sesuatu yang universal. Yang kesembilan, bertanggung jawab secara sosial. Dan yang kesepuluh, dipelajari, bukan secara dibawa dari sejak lahir. Sedangkan menurut Rakos dalam Globe 2005, aspek-aspek perilaku asertif dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah konten atau isi, yaitu perilaku verbal atau apa yang dikatakan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengungkapkan hak dan kesungguhan. Yang kedua, paralinguistik, yaitu keberagaman berbicara yang berbeda dari kata-kata aktual atau tata kalimat, memuat banyak arti seperti nada suara, keras lembutnya, intonasi, irama, serta sikap ragu-ragu menyampaikan informasinya. Yang keempat, perilaku nonverbal, dan yang kelima,
kemampuan berinteraksi. Selanjutnya, karena sifat asertif adalah hal yang bisa diterapkan sebagai keterampilan komunikasi, maka pada dasarnya kemampuan tersebut bisa dipelajari. Nah, kali ini dibahas langkah-langkah untuk dapat melatih sikap asertif yang bisa kita pelajari, sehingga kita bisa menjadi lebih tegas dan peka dalam berkomunikasi. Yang pertama, buatlah keputusan yang berpihak pada diri sendiri. Ketika kamu mengambil keputusan, pertimbangkan pengaruhnya pada posisi kamu saat ini, dan tentunya keputusan tersebut tidak boleh mengganggu hak orang lain. Yang kedua, hargailah orang lain. Kamu harus selalu mengingat untuk tetap menghargai orang lain ketika mengutarakan pikiran, keinginan, ataupun opini yang menurut kamu benar. Langkah yang ketiga adalah aktif mendengar. Cobalah untuk dapat memahami sudut pandang orang lain dan jangan suka memotong penjelasan dari lawan bicara. Yang keempat, berani sampaikan perbedaan pendapat. Pendapat kamu bisa saja berbeda dari pendapat orang lain. Ini adalah hal yang rumpa terjadi, tapi tidak selalu berarti bahwa pendapat kamu yang paling benar dan pendapat orang lain pasti salah. Jadi, cukup berani untuk menyampaikan pendapat tanpa menghakimi pendapat orang lain. Langkah yang kelima dalam melatih sikap asertif adalah mencoba untuk bersikap jujur. Bicarakan masalahmu dengan sejujur-jujurnya, tanpa menuduh atau membuat orang lain merasa bersalah. Langkah keenam yang bisa kamu lakukan yaitu tetap tenang. Untuk bisa tenang, kamu bisa melakukan hal-hal seperti berikut. Misal, atur nafas kamu. Yang kedua, tatap mata lawan bicara kamu. Yang ketiga, jagalah ekspresi kamu untuk tetap santai dan bicaralah dengan nada suara yang normal. Langkah yang ketujuh adalah posisikan lawan bicara kamu sebagai teman. Kamu harus mencoba memandang lawan bicara kamu sebagai teman, bukan sebagai musuh. Hal ini bukan berarti kamu harus selalu setuju dengan pendapatnya. Kamu tetap bisa menyampaikan perbedaan pendapat kepada orang yang memiliki pandangan lain, namun tetap tanpa menunjukkan kebencian. Karena pada dasarnya bicara dengan teman akan lebih mudah daripada kamu bicara dengan orang yang kamu anggap musuh. Langkah yang kedelapan untuk bisa berlatih asertif adalah berlatih dengan orang yang terdekat. Berkomunikasi dengan sikap asertif kepada teman atau orang-orang terdekat kamu dapat membuat kamu akan merasa terbiasa. Kamu juga perlu memperhatikan bahasa tubuh dan pemilihan kata yang harus disampaikan. Yang kesembilan, gunakan kata ganti orang pertama. Ucapkan pernyataan dengan mengandung frasa misalkan, saya pikir atau saya rasa. Hindari kalimat agresif dengan kamu selalu atau kamu tidak pernah. Dan langkah untuk melatih sikap asertif yang terakhir adalah bersabar. Melatih diri menjadi asertif tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun, dengan bersabar dan terus berlatih, kamu akan bisa memiliki sifat asertif dalam berkomunikasi. Baiklah, hari ini materi atau topik yang kita bahas cukup sampai di situ. Semoga apapun yang kalian dengar dan kalian lihat dalam video ini bisa menjadi manfaat dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
terutama yang kaitannya dalam berkomunikasi kepada orang lain. Apabila masih ada yang kamu ingin tanyakan, kamu bisa sampaikan dalam kolom komentar yang ada dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa bahagia.